Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevi Aizaskia dari kelas 4 TA, Prodi D4 Teknik Telekomunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep cloud computing. Baiklah, yang pertama adalah apa itu cloud computing? Cloud computing itu diadaptasi dari kata komputasi yang berdefinisi sebagai pemanfaatan beberapa perangkat komputer. Lalu yang kedua adalah awan yang memiliki definisi sebagai metafora dari pengembangan infrastruktur berbasis internet, sehingga istilah ini merujuk pada bentuk infrastruktur yang dari fisik dialihkan ke internet, artinya sifatnya online. Jadi secara harfiah, cloud computing merupakan suatu teknologi yang mengelola proses pengolahan sistem daya komputasi dengan menggunakan jaringan internet yang menghubungkan satu komputer ke komputer lainnya. Sehingga gambaran sederhananya adalah komputasi awan merupakan sistem pengolahan data di perangkat komputer dengan memanfaatkan internet dan kemudian bisa dihubungkan dengan komputer lainnya. Hal ini memudahkan proses penyimpanan data dan berbagi data tersebut secara online tanpa perlu lagi menggunakan flash disk. Teknologi ini kemudian menjadikan internet sebagai pemeran utama yang menjadi media penyimpanan data secara online sekaligus berperan dalam menghubungkan semua komputer dalam satu atap maupun satu gedung, sehingga tidak lagi jika teknologi ini dikatakan sebagai infrastruktur modern dan proses pengolahan dan penyimpanan datanya. Lalu selanjutnya ada sejarah dari cloud computing. Jadi konsep dari teknologi komputasi awan sendiri ternyata bermula sejak beberapa puluh tahun yang lalu, pada tepatnya di tahun 1960-an atau sekitar 60-an tahun yang lalu. Pada masa tersebut adalah John McCarthy yang selama ini dikenal sebagai pakar komputasi MIT menyampaikan visi suatu hari nanti komputasi akan menjadi infrastruktur publik. Visi ini tentu masih sangat jauh untuk merealisasikan, sebab internet sendiri berkembang masih jauh di masa di mana McCarthy menyampaikan visinya. Melalui visi tersebut, baru kemudian di tahun 1995, istilah cloud computing diperkenalkan oleh publik, yakni dilakukan oleh Larry Ellison yang merupakan pendiri Oracle. Ellison pada masa tersebut memperkenalkan istilah network computing dan menjadi langkah untuk memberi gugatan pada Microsoft yang menjadi desktop computing. Menurut Ellison, penggunaan Windows 95 dengan segala software di dalamnya sebenarnya tidak bisa dipangkas hingga tidak perlu lagi memakai banyak software. Namun, network computing kemudian hilang begitu saja karena pada masa tersebut kualitas jaringan pada komputer belum sebaik sekarang. Kemudian di tahun 2000-an, Amazon melakukan modernisasi pusat data dan kemudian menjadi titik awal komputasi awan dikenal lebih luas. Setelah sukses menemukan arsitektur awan baru, Amazon kemudian merilis produk baru yang mengusung teknologi cloud computing, yaitu Amazon Web Service atau AWS yang diluncurkan pada tahun 2006.
Lalu kita lanjut ke konsep cloud computing. Komputasi awan kemudian membantu pengguna komputer untuk bisa memakai layanan aplikasi dan platform apapun tanpa perlu melakukan instalasi, sehingga ruang penyimpanan di perangkat komputer cenderung hemat dan selalu dalam kondisi lapang. Dalam penerapan teknologinya, komputasi awan memiliki konsep yang khas di mana terdapat beberapa jenis konsep. Di antaranya adalah yang pertama ada software as a service. Konsep ini sering disebut juga dengan SaaS atau SaaS. Definisinya adalah suatu layanan komputasi awan yang memungkinkan pengguna untuk mengakses langsung suatu aplikasi. Sebagai pengguna tentunya dimanjakan karena hanya perlu tahu aplikasi tersebut berjalan dengan baik. Tidak perlu pusing memikirkan infrastruktur dan detail lain yang menentukan jalan tidaknya aplikasi tersebut. Adapun contoh dari aplikasi yang memakai sistem SaaS berupa Gmail, Twitter, Yahoo, Facebook, dan Outlook. Lalu yang kedua, ada platform as a service. Konsep cloud computing yang kedua ini sering disebut juga dengan PaaS atau PaaS yang merupakan teknologi komputasi awan yang menyediakan platform untuk membangun aplikasi dengan teknologi komputasi. Jadi bagi siapa aja yang ingin membuat aplikasi komputasi awan seperti Yahoo, maka bisa menggunakan platform yang menggunakan teknologi komputasi awan. Melalui PaaS ini, pengguna bisa menggunakan segala fitur yang disediakan untuk membangun, mengupload, testing, konfigurasi terhadap aplikasi yang dibuat atau diciptakan. Adapun contoh layanan berbasis PaaS ini ada Amazon Web Service, ada Facebook, ada Microsoft Azure, dan masih banyak lagi lainnya. Lewat PaaS ini, maka pengguna bisa fokus menciptakan dan mengembangkan aplikasi yang dimiliki tanpa perlu repot mengurus infrastruktur komputasi awannya. Lalu yang ketiga, ada infrastruktur as a service. Ini bisa disebut juga dengan IaaS, yaitu layanan komputasi yang fokus menyediakan infrastruktur IT seperti CPU, RAM, storage, bandwidth, dan juga jenis konfigurasi lainnya. Lewat layanan berbasis IaaS ini, maka pengguna tidak perlu membeli perangkat komputer sendiri, tidak perlu pusing untuk melakukan instalasi perangkat dan repot dengan pemeliharaannya, sebab tinggal memakai saja, hanya saja untuk keperluan keamanan OS, aplikasi, database, dan lain-lain perlu diurus sendiri. Yang keempat ada Security as a Service atau SECaaS, adalah layanan cloud yang dimana keamanan data dan komputer dikelola oleh pihak ketiga. Untuk layanan sendiri, pihak penyedia SECaaS akan menawarkan program keamanan berbasis cloud seperti anti-malware, autentikasi, security event management, firewall, dan lain sebagainya. Dengan layanan ini, Anda tidak perlu membeli lisensi software untuk keamanan komputasi Anda. Cukup dengan berlangganan dengan layanan SECaaS, keamanan data dan komputer dapat lebih maksimal dan biaya pengeluaran pun lebih sedikit. Yang kelima ada Desktop as a Service atau DAS, yang di sini membeli komputer, laptop tentu membutuhkan pengeluaran yang sangat besar untuk perusahaan. Tentu di saat keperluan dan komputer tersebut hanya sebatas keperluan sementara, memang ada rental komputer yang bisa ditemukan. Tapi apakah dapat dipastikan memilih rental komputer memiliki keamanan yang terjamin?
ketika kita lupa memindahkan data-data tersebut, kehadiran DAS ini merupakan solusi yang lebih baik untuk perusahaan atau individu yang membutuhkan komputer sementara. Secara sederhana, DAS merupakan desktop virtual yang pengoperasiannya melalui cloud. Untuk menggunakan layanan ini dapat memanfaatkan Windows VPS berbasis cloud. Yang keenam, ada Disaster Recovery as a Service atau DRAS. Perusahaan memiliki satu aset penting selain aset fisik atau uang. Aset tersebut adalah data. Ketika perusahaan kehilangan data-data mereka, itu artinya mereka kehilangan aset penting seperti informasi pelanggan, riwayat pembelian pelanggan, nilai pembelian pelanggan, hingga data-data prospek dan partner-partnernya. Secara sederhana, layanan DRAS ini adalah layanan yang dipilih oleh pengguna untuk menyimpan data dan melakukan backup data secara berkala pada cloud. Ketika seorang melakukan kesalahan menghapus data secara tidak sengaja atau yang mengakibatkan bencana alam yang merusak komputer atau server perusahaan, data-data tersebut masih bisa diakses melalui cloud. Bahkan proses untuk mengembalikan data ini pun akan lebih mudah dibanding dengan menggunakan data recovery offline yang terkadang tidak dapat mengembalikan data 100%. Lalu yang terakhir, Identity as a Service atau IDAS, Identity Access and Management atau IAM merupakan teknologi yang sudah dikenal oleh bisnis dan banyak yang memanfaatkan untuk banyak kebutuhan. Singkatnya, IAM ini akan bekerja seperti saat Anda memiliki file PDF yang dienkrip dengan password. Sayangnya, IAM ini hanya akan berlaku untuk satu akun saja. Untuk kebutuhan banyak akun, Anda dapat memanfaatkan IDAS ini, yang artinya cukup dengan satu akun pada cloud IDAS, perusahaan dapat memilih akses pada aplikasi dan data yang terintegrasi dengan layanan lain. Lalu selanjutnya adalah manfaat dari cloud computing. Yang pertama adalah stabilitas, yakni tidak lagi dipusingkan dengan proses peningkatan kapasitas penyimpanan data. Ketika dibutuhkan, maka pengguna jasa cukup menghubungi penyedia layanan cloud computing, maka kapasitas penyimpanan akan lebih besar. Hal ini membantu pengguna jasa komputasi awan untuk menghemat biaya, karena tidak perlu membeli perangkat tambahan, baik itu komputer dengan kapasitas penyimpanan lebih besar maupun membeli hard disk sebagai media penyimpanan tambahan. Lalu yang kedua ada keamanan. Manfaat ini sebagai fitur keamanan yang tinggi, mendapatkan jaminan keamanan, sebab fitur keamanan yang tinggi sudah disediakan oleh penyedia layanan komputasi awan. Semua data yang disimpan dan di dalam aplikasi maupun platform dan infrastruktur berbasis komputasi awan dijamin aman. Lalu ada fleksibilitas. Komputasi awan juga memberi fleksibilitas tinggi kepada para pengguna jasanya, sebab semua data yang disimpan di dalam komputasi awan tadi nantinya bisa diakses dengan mudah, kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja yang sudah diberi akses untuk masuk. Hal ini membuat teknologi komputasi awan sangat bersahabat untuk era digital seperti sekarang, yakni meminimalkan interaksi fisik dan lebih fokus pada interaksi jarak jauh namun tetap memaksimalkan dalam melakukan suatu pekerjaan. Lalu yang keempat, ada kreasi. Komputasi awan juga mendukung pengguna untuk lebih mengembangkan kreativitas dan kreasi dalam menyusun proyek. Sehingga saat proyek sudah dikerjakan, maka pengguna jasa tidak perlu mengirimkan langsung ke perusahaan, melainkan dikirimkan dulu ke penyedia komputasi awan dan kedepannya tinggal terima beres. Lalu yang kelima, ada efisiensi biaya. Teknologi cloud computing tentu memberi efisiensi dari segi biaya, sebab
tidak perlu pusing menyediakan infrastruktur yang kompleks, tidak perlu juga menginstal banyak aplikasi dan perangkat sekedar untuk menggunakan sesekali, sehingga biaya yang diperlukan oleh perusahaan menjadi sangat efisien. Lalu selanjutnya, contoh dari cloud computing. Untuk yang pertama adalah Google Drive. Google Drive seperti yang dijelaskan dari awal, Google Drive dikenal sebagai media penyimpanan online dengan akses masuk berupa alamat email dari Gmail. Sesuai namanya, aplikasi satu ini disediakan oleh Google. Penggunanya mampu menyimpan file jenis apapun yang mudah di internet dan berbagi file tersebut dengan mudah juga. Cukup membagikan link atau memberi izin memasukkan alamat email teman yang diajak berbagi. Maka semua file yang dibagikan dalam satu folder bisa diakses dan dikelola sama-sama. Selain digunakan sebagai media penyimpanan, Google Drive juga bisa digunakan sebagai media backup, data, edit file, penyimpanan link, dan sebagainya. Lalu yang kedua, ada media sosial. Siapa sih di era digital ini tidak mempunyai media sosial? Media sosial dasarnya sudah menggunakan teknologi komputasi awan, sebab sejumlah media sosial sudah menerapkan teknologi tersebut untuk memudahkan pengguna mengakses layanan di dalamnya tanpa perlu menginstal aplikasi di perangkat. Tidak semua media sosial sudah memakai teknologi komputasi awan, namun media sosial yang bisa dibuka di browser tanpa perlu instalasi aplikasi artinya sudah memakai teknologi tersebut. Contohnya seperti Facebook, YouTube, Twitter, dan juga Instagram. Lalu selanjutnya ada Dropbox. Maksud saya layanan telemedis. Di bidang kesehatan, teknologi cloud computing juga sudah jamak ditemukan, sebab sudah banyak layanan telemedis yang bisa diakses tanpa perlu melakukan instalasi aplikasi perangkat. Misalnya Halodoc, Klik Dokter, Sehatku, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada Dropbox. Dropbox juga merupakan salah satu contoh dari komputasi awan sebagai penyedia layanan penyimpanan data secara online yang kemudian memudahkan pemilik untuk mengakses kapan saja dan di mana saja. Prinsip kerjanya mirip dengan Google Drive dan beberapa fitur pun terlihat sama meskipun ada beberapa perbedaan. Namun Dropbox cukup populer karena membuatnya bisa dijalankan di perangkat dengan sistem operasi jenis apapun, sekaligus gratis dengan kapasitas penyimpanan yang lebih besar. Lalu, selanjutnya di bidang pendidikan. Teknologi komputasi awan juga memberi manfaat di bidang pendidikan. Ada banyak contoh penerapan teknologi ini sudah digunakan secara luas, terutama sejak pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia dan kegiatan pembelajaran dialihkan secara online atau jarak jauh. Adapun platform dan aplikasi memakai teknologi komputasi awan ini adalah Zoom, Google Meet, Google Video for Education, dan Webex. Dan yang terakhir, di bidang pemerintahan, pengguna teknologi komputasi juga dilakukan di bidang pemerintahan. Sudah banyak kementerian dan lembaga pemerintah yang mengusung teknologi ini dalam menyediakan kemudahan bagi masyarakat mengakses layanan dan informasi terbaru. Misalnya adalah pengolahan TIK yang dilakukan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT, Sistem Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir, dan juga diterapkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi atau Kemenristek. Nah, aplikasi computing ini juga dapat
di banyak sekali di kehidupan sehari-hari. Tentunya sangat banyak sesuai dengan contoh teknologi komputasi awan yang dipaparkan di poin sebelumnya, apalagi saat ini sudah banyak provider komunikasi awan menawarkan jasanya yang tentu membuat teknologi ini semakin mudah untuk dimanfaatkan dalam keseharian. Contohnya menggunakan Google Drive untuk saling bertukar file atau data. Misalnya seorang desain grafis di tempat kerja sudah menyelesaikan pekerjaan dan mengirimkan hasil desain di bagian admin media sosial untuk diposting melalui Google Drive, atau aktif menggunakan media sosial untuk bertegur sapa teman dan keluarga. Lalu menggunakan layanan dari Gmail untuk saling mengirim dokumen dan file, bisa juga untuk mengirimkan lamaran pekerjaan ke perusahaan yang membuka lowongan kerja. Dan yang terakhir menggunakan Google Meet untuk melakukan meeting online bersama seluruh rekan kerja. Eee, kompet Belakangan ini dikembangkan beberapa bentuk nyata atau setidaknya sebuah common platform bentuk umum dari konsep cloud computing agar tidak mengimplementasikan secara umum dan lebih luas, seperti contoh berikut, itu virtualization, Ubuntu DevStack, Promox, OpenStack, OpenKRM, OpenNebula, dan banyak sebagainya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.